sebagai tim kontra. Hadirin yang terhormat, selamat datang di Lomba Debat Bangsa Indonesia tingkat SMA SMK se-Kabupaten Nagitio. Perkenalkan, saya Claudius sebagai moderator dalam lomba debat ini. Telah hadir bersama dengan kita dua tim yang kita nantikan dari SMK N1 ASESA sebagai tim pro dan dari SMA Negeri 1 ASESA sebagai tim kontra. Dewan juri yang akan memimpin kita dalam lomba ini kami sebut dengan hormat. Yang pertama Bapak Bonifasius Senda, yang kedua Ibu Yuliana Lamuri, dan yang ketiga Bapak Serpulus Babo. Kita kasih aplaus yang meriah untuk para penonton. Di samping saya ada timekeeper, ada Bapak Rudolf Seda dan Ibu Rensa. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita akan segera memulai debat kita pada kesempatan ini. Kesempatan yang pertama saya berikan kepada tim pro untuk memperkenalkan timnya, kemudian memberikan yel-yel, dan setelah itu memberikan argumen pro-nya. Tema kita pada hari ini adalah mosi yang akan kita perdebatkan pada kesempatan ini adalah Dewan ini menyesalkan minimnya peran sekolah dalam memfasilitasi peserta didik selama pembelajaran daring. Ya, baik. Saya beri waktu 5 menit kepada tim pro untuk memperkenalkan timnya, yel-yel, dan sekaligus argumen pro-nya. Kesempatan 5 menit kami berikan. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum kami menyampaikan argumen kami dengan mosi minimnya peran sekolah dalam memfasilitasi peserta didik selama pembelajaran daring, kami akan memperkenalkan identitas kami. Nama saya Veronica Bojanenu, saya sebagai pembicara 1. Nama saya Henrikus Balzano Daros sebagai pembicara 2. Nama saya Veronica Lo sebagai pembicara 3. Terima kasih. Di sini kami akan menerangkan bahwa kita ketahui bersama pembelajaran daring merupakan pembelajaran dilakukan selama pandemi COVID-19, sebab tidak mungkin peserta didik dibiarkan libur hingga virus corona pergi. Hal ini karena kita tidak tahu kapan virus corona ini pergi dari permukaan bumi. Dalam pembelajaran daring terdapat banyak Kesempatan interupsi dibuka. di sini. Pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan pembelajaran yang mengandalkan internet, di mana yang harus mengandalkan internet. Di sini Bapak Ibu guru di sekolah memberikan pembelajaran daring kepada siswa dengan menggunakan jaringan sosial, dengan memberikan mata pelajaran melalui grup. Yang pertama mereka akan memberikan materi-materi. Terima kasih. Mereka akan memberikan materi melalui grup sehingga kita akan mengerti apa yang mereka berikan kepada kita. Terima kasih. Dan setelah mereka memberikan materi, mereka akan memberikan kepada kita soal-soal untuk sebagai uji kompetensi kita, apakah kita bisa memahami materi tersebut. Baik. Di sini saudara mengatakan bahwa guru-guru telah memberikan pembelajaran melalui aplikasi-aplikasi pembelajaran daring. Baik, di sini seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran daring itu pembelajaran yang harus terhubung dengan internet. Di sini terus bagaimana dengan peserta didik yang tidak memiliki jaringan internet? Terima kasih atas sanggahan saudari. Kita sudah mengetahui bersama bahwa di Indonesia sekarang ini sampai di pelosok sudah ada listrik, dan jika di suatu daerah tersebut ada beberapa daerah tidak mempunyai jaringan sosial, mempunyai sinyal, otomatis ada satu tempat di mana itu bisa terdapat jaringan, dan di tempat itu bersama dengan pemerintah setempat mereka akan menggunakannya untuk pembelajaran bagi murid-murid di mana daerah mereka yang tidak mempunyai sinyal.
dengan terus menggunakan protokol kesehatan. Baik, di sini saya mau bertanya lagi. Tadi terima kasih, kami lanjut. Dengan pembelajaran daring ini, Bapak Ibu guru lebih mudah untuk memberikan tugas-tugas kepada siswa dengan cara di dalam jaringan dibentuk sebuah grup pembelajaran sesuai dengan materinya masing-masing, sehingga murid bisa lebih mudah untuk mengerjakan tugas mereka sesuai dengan mata pelajaran yang ada di dalam grup tersebut. Pembelajaran daring ini juga sangat penting selama masa pandemi ini, karena tidak akan ada tatap muka untuk siswa-siswi dan pendidik di sekolah. Dengan pembelajaran daring ini, siswa-siswi tidak dipaksa untuk memahami secara 100% materi yang diberikan Bapak Ibu guru, tetapi mereka cukup mencapai minimal 50-70%. Jadi di sini kami waktu habis. Terima kasih untuk pembicara pertama dari tim Pro. Selanjutnya kami berikan kesempatan 5 menit kepada tim kontra, pembicara pertama tim kontra, untuk menyampaikan argumennya tentang mosi Dewan menyesalkan minimnya peran sekolah dalam memfasilitasi peserta didik selama pembelajaran daring. Saya mempersilahkan pembicara kedua dan ketiga dari kedua tim untuk duduk. baik. Minta maaf, kita berdiri lagi. Baik, saya berikan kesempatan kepada pembicara pertama, tim kontra, untuk memberikan argumennya 5 menit. Kesempatan kami berikan. Baik, selamat pagi bagi kita semua, Dewan Juri dan hadirin yang saya hormati. Sebelum memulai perdebatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari tim kami. Baik, di sini saya Rasta Francisca Iko sebagai pembicara pertama. Di sebelah saya ada Filomena Kartini Bepi Aigani sebagai pembicara kedua, dan selanjutnya ada Bonaventura Florisitapi sebagai pembicara ketiga. Hadirin sekalian, pandemi COVID-19 telah menjadi pandemi global saat ini, menuntut pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan adanya surat edaran nomor 36962-MPK.A/HK/2020 perihal pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan COVID-19 bagi pendidik dan peserta didik untuk semua jenjang di Indonesia. Pembelajaran daring yang diberlakukan oleh pemerintah bukan tanpa melalui media online. Kekurangan meskipun pada dasarnya pembelajaran daring bisa memberikan dampak positif terhadap kemajuan pendidikan saat ini. Peserta didik mendapat materi pembelajaran dari pendidik melalui media online, sehingga secara tidak langsung sekolah dalam waktu singkat telah memikirkan strategi pembelajaran daring sesuai dengan kompetensi yang dimiliki setiap sekolah, baik unsur kompetensi guru, siswa, orang tua maupun dari sarana yang dimiliki. Hadirin sekalian, peran sekolah tentunya menjadi sangat penting, terutama dalam memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran daring sejak pandemi melanda Indonesia pada Maret 2020 lalu. Karena pada kenyataannya,
yang baik dari sekolah untuk melakukan pembelajaran daring di tengah pandemi COVID saat ini. Kepala sekolah sebagai top manajerial sudah melakukan berbagai inovasi untuk mendukung guru dalam menghadirkan pembelajaran daring yang efektif dan mengembangkan perannya dalam menggunakan platform digital yang menunjang pembelajaran daring sehingga tidak menjenuhkan siswa. Ikatan Guru Indonesia melakukan survei pembelajaran jarak jauh menemukan bahwa 60% guru bisa menggunakan IT secara baik. Terima kasih, saya mengutip perkataan saudara tadi bahwa siswa tidak jenuh. Sesuai kenyataan di sini, para siswa akan jenuh jika berhadapan terus dengan layar dan mereka juga jenuh dengan materi-materi yang diberikan karena banyak yang tidak memahami materi tersebut. Dari sisi ini juga jika para siswa terus setiap hari atau sewaktu pembelajaran mereka menghadapi layar tersebut, maka radiasi itu dapat saya mengerti. Di sini, bagi siswa yang jenuh, ada solusinya. Seperti pendidik memberikan video-video semenarik mungkin melalui slide PowerPoint dan memberikan video-video pembelajaran yang baik untuk dapat dimengerti siswa. Dalam ini saya yakin bahwa siswa tidak akan jenuh dengan apa yang sudah diberikan oleh pendidik. Baik, terima kasih. Untuk selama ini kami tidak pernah diberikan, Bapak Ibu Guru tidak memberikan video-video apapun karena baik itu di sekolah Anda, bukan di secara global. Ini kita berbicara secara umum, bukan secara khusus. menurut saya teman-teman saya banyak sekali yang menserikan dari sekolah lain bahwa mereka jenuh dengan pembelajaran dan mereka jenuh dengan pembelajaran yang melewati jaringan sosial. Datanya dari mana? Silakan pembicara pertama melanjutkan. Hal ini tentunya bukan menjadi penghambat pembelajaran daring. Selain itu, peserta didik sudah menggunakan fasilitas komputer serta data internet dengan sebaik mungkin. Dengan demikian, kami dari tim oposisi kontra sangat tidak setuju dengan mosi kali ini minimnya peran sekolah dalam memfasilitasi siswa dalam pembelajaran daring. Bahwa peran sekolah masih minim dan memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran daring. Sekian dari saya, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Pas? Pas, oke, baik. Kita beri aplaus yang meriah untuk kedua pembicara pertama. Selanjutnya, kita beri kesempatan kepada pembicara yang kedua. Kita beri kesempatan pertama kepada pembicara dari tim Pro untuk menyampaikan argumennya tentang mosi yang sama. Waktu 5 menit kami berikan. Pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan pembelajaran yang mengandalkan internet yang dimana harus didukung oleh sinyal dan HP. Jaring internetnya bagus dapat membuat sistem pembelajaran daring berjalan dengan efektif. Sebaliknya, ketika jaringan internet jelek atau buruk, maka secara otomatis proses kegiatan belajar mengajar secara online atau daring pasti terhambat. Selain masalah jaringan, ada pun masalah kuota internet yang terbatas. Orang tua yang terkena dampak COVID-19 pasti akan kesulitan untuk membeli kuota internet bagi anaknya, terutama orang tua yang secara ekonomi tidak memadai. Hal ini menjadi PR besar dalam pembelajaran daring bagi pihak sekolah dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Keputusan Kemendikbud tentang alokasi dana BOS untuk kuota pulsa oleh pihak sekolah tidak dibagikan kepada siswa. Ini merupakan minimnya peran sekolah dalam pembelajaran daring. Selain itu, masalah yang dihadapi yakni sekolah tidak mengontrol para pendidik yang melakukan pembelajaran daring dalam proses pembelajaran. Contohnya, dari sekian mata pelajaran, ada beberapa pendidik yang begitu aktif selama pembelajaran,
dan ada yang tidak aktif dalam pembelajaran. Hal ini berdasarkan fakta yang kami alami. Baik, mengutip dari pembicaraan saudara mengatakan bahwa dana BOS dari Kementerian Pendidikan dan Kesehatan tidak dibagikan kepada peserta didik. Memang benar. Tetapi di sini saya tidak setuju dengan pendapat Anda yang mengatakan bahwa dana BOS itu seharusnya kan menyimpulkan dari pendapat Anda bahwa dana BOS itu dialokasikan ke peserta didik itu tidak benar. Karena apa di sini? Dana BOS itu dikasih kepada pihak sekolah. Nah, di sini pihak sekolah sudah diberikan ke fleksibilitas 100% dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, memberikan keluasan 100% untuk menggunakan dana BOS tersebut untuk mengalokasikan dana dan memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran daring. Jadi saya tidak setuju pendapat Anda yang mengatakan bahwa dari sekolah tidak memfasilitasi peserta didik. Akibat dari minimnya peran sekolah, peserta didik kesulitan memahami materi yang dikatakan bahwa masa pandemi COVID-19 pencapaian siswa minimal 50-70%. Kesempatan untuk interupsi. Maaf, Anda tidak menjawab pertanyaan dari saya. Anda tidak menanggapi pernyataan dari saya. Yang Anda sampaikan tadi di luar konteks yang saya maksudkan.